وعلى آله وصحبه ومن تبعهم إلى يوم الدين. أما بعد. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita memanjatkan syukur dan tahmid kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada sore hari yang sangat ini alhamdulillah kita berada di kediaman Ananda Adinda kami terus berbasik dalam rangka pindah rumah dan juga sekaligus bayi kecil, anak kecil yang insya Allah saleh lagi. Wah, ini basik kecil nih. Kita sangat bersyukur Bapak Ibu sekalian karena alhamdulillah pada sore hari ini berkumpul berbagai macam kelompok sahabat-sahabatnya saudara Basit. Pertama saya ingin sampaikan mengenai masalah rumah baru. Saudara Basit dan Ibu Basit, kalau orang pindah rumah itu satu tujuannya yaitu mengingat dari Nabi bagaimana supaya rumah ini bisa menjadi surga kita sendiri, baiti jannati. Jadi baitul itu rumah artinya tempat untuk berdiam diri, takarrub ila Allah. Baiti jannati, rumah surga. Tentu ada kebalikannya, baiti nari, rumahku neraka. Bagi kita dalam agama Islam, bukanlah yang penting bagusnya mewahnya rumah itu. Untuk apa rumah mewah, besar, bersih, putih, banyak kamarnya? Tapi kalau perasaan kita seperti rumah sakit. Rumah sakit itu besar, banyak kamarnya, putih, bersih, tapi isinya adalah orang-orang sakit semua, berantem, pembantunya, anak-anaknya dan sebagainya. Udah untuk apa punya rumah mewah? Kalau seperti kuburan, kata Rasulullah SAW, janganlah menjadikan rumahnya seperti kuburan. Rumah yang seperti kuburan ialah rumah yang tidak pernah kedengaran suara azan, rumah yang tidak pernah kedengaran pembacaan ayat suci Al-Quran, dan rumah yang tidak pernah digunakan untuk berzikir. Kemudian kita juga berharap rumah ini adalah berfungsi sebagai buah kahfi atau buah hira kita semua, terutama para penghuni. Jadi siapapun yang masuk ke dalam buah hiranya, maka insya Allah akan lebih dekat dengan Tuhan. Siapapun yang masuk di buah kahfi, maka itu akan pasti nyenyak tidurnya dan bahagia, tidak ada beban. Bayangkan ashabul kahfi tidurnya 309 tahun. Ya, tidak mungkin orang bisa tidur nyenyak jika problemnya banyak. Dan alhamdulillah rumah yang baru kita tempati ini mungkin insya Allah, saya nggak tahu ini menghadap kemana ini. Utara. Kiblatnya sini. Menghadap ke timur. Ini timur. Menghadap ke timur. Ya. Jadi menghadap ke timur itu artinya sama dengan menghadap ke kiblat. Cuma mutar jauh. Menghadap ke barat juga. Ya, kalau untuk Indonesia menghadap ke timur itu iya, biasanya dicari karena mataharinya tersembunyi, dan kalau pagi ya insya Allah dapat matahari sehat. Nah, jadi saya kira ini adalah satu rumah yang sangat bagus. Dan penting juga saya ingatkan kepada kita semuanya yang punya rumah maupun yang masih ngontrak, rumah manapun yang kita tempati, rumah itu harus kita mampu merasakannya itu lebih indah daripada hotel berbintang. Iya.
Kenapa? Karena rumahnya itu ada berkah. Di hotel itu nggak ada berkah. Biasanya yang ada di hotel itu dosa. Karena itu Anda basin, sekalipun ada acaranya di kota, ya acaranya di hotel, jam berapa malam pun juga kembali ke rumah itu. Ya. Tidak enak sholat di hotel. Tidak pernah kita bisa khusyuk lebih bagus di hotel sholatnya, karena memang hotel itu lebih banyak dipakai macam-macam ketimbang untuk tahanus, tafakkur, kecuali hotel syariah. Tapi hotel syariah pun juga bisa diakali sekarang. Ya, jadi Bapak Ibu sekalian, sekali lagi saya mengingatkan hal-hal yang perlu kita tata di dalam rumah. Rasulullah SAW di dalam hadisnya meminta kita untuk tidurnya itu jangan membelakangi kiblat. Tidur yang paling bagus itu adalah untuk ukuran Indonesia itu seperti mayat, kepalanya tinggal bagian utara, dan sunat untuk tidur itu berbalik ke sebelah kanan. Tidurnya, kata Rasulullah, tidur menindih ke kanan itu adalah tidurnya Nabi. Ya. Tidurnya menengadah ke atas, tidurnya malaikat, dan tidur menengadah ke kiri, menindih ke kiri, tidurnya setan. Ya. Kemudian ahli jantung juga membenarkan bahwa tidur di kanan itu lebih sehat. Kemudian kamar mandi, hadis Nabi juga mengingatkan kepada kita semuanya dilarang membuang atau buang air menghadap ke kiblat. Jadi usahakan membuat WC kamar mandi itu tidak menghadap ke kiblat. Iya. Hadis lain kita dilarang meludah ke sebelah arah kiblat. Jadi kalau kita membangun kamar mandi, usahakan WC-nya tidak menghadap ke kiblat. Kemudian posisi keran untuk mengambil air wudhu, hadis Nabi juga mengingatkan kita disunatkan untuk menghadap ke kiblat pada waktu kita mengambil air wudhu. Ya. Kemudian membuat musala dalam rumah, usahakan tidak di depannya ada WC. Jadi di belakang musala ada kamar mandi. Saya kira gambar pembuatan rumah baru itu harus mengerti beberapa hadis Nabi, antara lain seperti yang saya sampaikan tadi. Iya. Kemudian juga dianjurkan untuk membuat apa yang disebut dengan zawiyah. Zawiyah itu ada dalam Al-Quran. Zawiyah itu lebih kecil dari musala. Zawiyah itu tempat untuk bersemedi, mungkin di samping lemari, ya, muat sajadah di situ. Tapi di situ dibersihkan betul, jangan pakai sepatu, jangan menempatkan benda-benda yang kotor yang bernajis. Tapi tempat itu adalah tembus langit, zawiyah itu. Setiap rumah harus punya zawiyah, kalau nggak bisa punya musala. Kalau bisa sih musala lebih bagus, karena kalau musala di dalam rumah sekarang pasti rumahnya itu besar. Rata-rata kita sekarang ini nggak bisa punya musala lagi, apalagi kalau tipe-tipe kecil. Saya kira kalau rumah ini 2 lantai ya, itu bisa ada musala minimum zawiyah. Iya. Zawiyah itu hanya bisa dihuni oleh benda-benda spiritual seperti tasbih, Quran, sajadah, buku-buku agama, doa-doa, ya, dan seterusnya. Kemudian juga etikanya pindah rumah itu kita diingatkan juga bahwa setiap kali keluar rumah dan masuk rumah ada doa-doanya. Setiap kali Rasulullah SAW itu masuk ke rumah, dia selalu memberi salam sekalipun rumahnya kosong. Dan setiap kali
Rasulullah meninggalkan rumahnya, dia berdoa dengan doa yang kita hafal semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala haula wala quwwata illa billah. Kemudian hal-hal lain yang khusus, penempatan tempat tidur di dalam rumah itu diusahakan. Tadi saya katakan tidak kakinya ke arah kiblat. Ya. Kecuali kalau sudah memang terlanjur rumah jadi kita pakai, itu mungkin bisa pembenaran. Tapi kalau kita sendiri yang diperkenankan menggambar, masih bisa diatur-atur, diusahakan supaya ranjang kita itu menghadap ke utara. Ya, jadi kepala kita bagian utara, sehingga nanti menindih ke kanan sunat, dan menghadap ke kiblat juga sunat. Gitu. Kemudian khusus karena hari ini juga adalah akikah ya. Akikah ananda atau cucu kita. Anak-anak yang kecil seperti ini, saudara Basik, itu masih wali. Semua anak yang belum memayyiz itu adalah wali. Seorang wali biasanya memahami sesuatu yang gaib. Itulah sebabnya anak-anak kecil itu seringkali lebih cepat mendapatkan informasi kalau ada kejadian-kejadian khusus daripada orang tuanya itu sendiri. Misalnya ada seorang bayi dari tadi malam tidak pernah tidur, kemudian nangis terus, dibawa ke dokter nggak ada penyakitnya, tapi tidak juga kelaparan karena sudah selesai menyusui, masih menangis terus. Subuh-subuh muncul telepon, ada SMS dari Saudi bahwa bapaknya sedang kecelakaan lalu lintas. Pantas anaknya dari tadi pagi persis waktu jam kejadiannya itu langsung menangis, dan menangisnya lain. Hati-hati terhadap kejadian-kejadian yang terjadi pada bayi, karena seringkali Allah mengirim isyarat melalui bayi. Bayi itu adalah wali. Tawakalnya bayi itu ialah disebut dengan taslim. Tawakalnya kita, pasrahnya kita orang dewasa disebut dengan tawakal. Jadi ada tingkatan kepasrahan. Yang paling pasrah itu adalah janin. Pasrahnya janin disebut tafwid, pasrahnya bayi disebut taslim, pasrahnya orang dewasa disebut dengan tawakal. Semakin pasif seseorang, maka semakin proaktif Allah. Kita lihat janin. Janin itu tinggalnya di makin di rahim. Ibu, bapak, rahim ibu itu sesungguhnya surga. Pemandangan yang terjadi di dalam rahim ibu sama pemandangannya yang terjadi di dalam surga. Di dalam surga tidak perlu manjat kelapa, langsung buah kelapa itu terasa di tenggorokan. Tidak perlu berkeringat seperti orang kita yang sekarang ini harus dipanjat. Tidak perlu menangis seperti bayi. Bayi yang kelaparan itu harus menangis sebagai syarat dirinya sedang lapar. Seorang janin tidak perlu menangis, cukup merasa haus, cukup merasa lapar, otomatis hari-harinya akan mensuplai nutrisi yang dibutuhkan. Itulah sebabnya dalam hadis disebutkan al-jannatu tahta aqdamil ummahati. Surga itu terletak di bawah kaki ibu. Karena rahim itu miniaturnya surga. Rahim di dalam Al-Quran disebut dengan qararin makin, dan surga pun juga disebut dengan qararin makin. Hanya ibu yang memiliki surga dalam perutnya, laki-laki tidak punya surga. Karena itu kita semua yang hadir wajib hukumnya untuk betul-betul menghormati orang tua, khususnya pada ibu. Setetes air susunya ibu tidak akan pernah bisa kita ganti dengan kekayaan apapun. Jika ingin melihat Allah itu tersenyum, buatlah ibunya
tersenyum. Jika ingin melihat Allah murka, buatlah ibunya murka. Saya kembali lagi bahwa janin itu adalah manusia yang paling pasrah, makanya itu disebut dengan tafwid. Janin itu sama dengan mayat. Mayat itu juga pasrah. Semakin pasrah seorang hamba Tuhan, semakin aktif Allah mengurusnya. Coba kita lihat kalau ada mayat, dia hanya tidur melipat tangan. Pak RT yang mengurus, siapa yang menggali lubang kuburannya, siapa yang mengurus kain kafannya, siapa yang mengurus ambulansnya, siapa yang mengurus mandinya, bagaimana dengan alat mandinya dan seterusnya. Sibuk semua satu RT, tapi si mayat itu tetap hanya tiduran sama dengan janin. Dia tidak perlu ngapa-ngapain, tapi ibunya dan suaminya, ibunya dan seterusnya, mereka yang aktif. Nah, alhamdulillah anak kita sudah lahir sekarang ini, yang diberi nama siapa? Muhammad Dastan. Saya nggak tahu anak artinya. Artinya apa tuh? Yang jelas Muhammad itu, wah, yang jelas Muhammad terpuji. Terakhir dari saya, Bapak Ibu sekalian, mohon maaf. Nah, yang terakhir dari saya adalah haul bapaknya Basit, yang juga saya kenal betul. Alhamdulillah, seorang Basit itu termasuk salah seorang yang sangat taat terhadap kedua orang tuanya. Ya, ini bisa saya rasakan karena Basit itu jauh sebelum selesai memang sudah sering main di rumah saya dan selalu ke rumah. Jadi memang kepribadian Basit semoga mengalir nanti kepada anak-anaknya yang akan datang. Orang tuanya Basit juga berhasil melahirkan orang-orang seperti Basit dan melahirkan pimpinan insyaallah saleh dan saleh. Tidak ada pengabdian seorang anak terhadap kedua orang tuanya yang sudah wafat maupun yang masih hidup kecuali doa. Ada yang mengatakan bahwa sungguh pun anak itu pendosa, tapi kalau yang didoakan itu adalah orang tua kandungnya sendiri, Allah pun juga akan mengabulkan doanya. Sebaliknya, sungguh pun orang tua itu pendosa, tapi kalau yang didoakan adalah anak kandungnya sendiri, Allah pun juga akan mengabulkan doanya. Kematian bukan akhir pengabdian kepada kedua orang tua. Bacaan surah Al-Fatihah dan doa itu akan bertajassud. Dalam kitab-kitab kuning ada satu bab namanya bab tajassudil amal, atau kitab lain bab tajassudil amal, bab tentang menjelmanya amal-amal duniawi untuk orang mati. Ternyata Bapak Ibu sekalian, doa yang kita panjatkan kepada almarhum atau almarhumah menjelma menjadi parcel, menjelma menjadi bingkisan yang memberikan hiburan yang luar biasa menyenangkannya orang-orang yang sudah wafat. Oleh karena itu, siapapun kita yang hadir pada kesempatan ini, jangan pernah membiarkan orang tuanya kesepian di alam barzakh sana. Jangan pernah menjadikannya penonton terhadap tetangga-tetangga kuburannya yang setiap sholat 5 waktu mereka mendapatkan kiriman dari orang hidupnya. Alangkah kikirnya seorang anak yang tidak pernah mendoakan orang tuanya. Dan alangkah bahagianya mujurnya seorang orang tua manakala mampu melahirkan anak, setiap habis sholat 5 waktu dia menyempatkan untuk membacakan surah Al-Fatihah kedua orang tuanya. Mari kita mengintrospeksi diri kita Bapak Ibu sekalian. Apakah kita rajin mendoakan orang tua kita, baik yang masih hidup maupun yang sudah mendahului kita? Sebab dalam kitab Imam Al-Ghazali disebutkan kehidupan di alam barzakh itu sama dengan kita di dunia ini, tidak ada bedanya. Sehingga ada satu riwayat di situ disebutkan ada orang hanya menunggu hari Jumat. Ketika sholat Jumat, di situ ada khutbah yang dibaca, Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat
wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minkum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat rabbil alamin. Begitu kata-kata muncul wal amwat maupun yang sudah wafat, maka berebutanlah para penghuni alam barzah di kuburan itu memperebutkan seperti anak ayam yang ditaburi benih, memperebutkan hasil-hasil doa orang yang sedang baik. Sementara ada orang yang santai, ditanya kenapa Bapak Ibu santai tidak berebutan? Saya tidak perlu rebutan karena anak saya setiap kali habis sholat 5 waktu dia kirimkan doa dan surah Al-Fatihah. Jadi banyak orang konglomerat di dunia tukang ngemis di akhirat, dan ada orang miskin di dunia konglomerat di akhirat. Tergantung orang hidupnya apa yang dilakukan. Satu saat orang yang santai tidak rebutan itu ikut juga rebutan. Loh Bapak Ibu ikut rebutan? Iya, anak-anak saya yang mendoakan saya juga sudah wafat. Sementara cucu-cucu saya mungkin sekolahnya di Amerika atau di Eropa nggak kenal apa itu doa. Ya, atau beda aliran bahwa nggak perlu berdoa terhadap orang mati. Akhirnya dia juga ikut rebutan di sini untuk memperebutkan benih-benih baju tadi. Sekali lagi saya ingatkan kepada kita semuanya, mari rajin kita mendoakan orang tua kita, baik yang masih hidup maupun yang sudah tiada. Dan pada akhirnya Bapak Ibu sekalian, mari kita membacakan surah Al-Fatihah. Pertama kita peruntukkan kepada ayahanda, orang tua atau bapaknya, saudara kami Abdul Basit. Ya. Kemudian juga kita peruntukkan doa ini kepada Muhammad atau Basit kecil. Dan juga mari kita juga sekaligus berdoa agar rumah ini bisa betul-betul menjadi buah gerak, buah nafsinya keluarga Basit, agar rumah ini betul-betul bisa menjadi seperti masjid. Ala hadhihi niyyah wa lakum niyyatun shalihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya Allah, ya Tuhan kami, Engkau pun juga ikut menyaksikan kami semuanya di dalam rumah baru ini. Tiada lain harapan kami semuanya kecuali memohon ridha-Mu ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, pertama-tama kami memohon kepada ampunilah seluruh dosa-dosa yang pernah dilakukan oleh kedua orang tua kami, wabil khusus ayahanda saudara Basit. Semoga Engkau menempatkan seperti tempat yang Engkau tempatkan para kekasih-Mu yang lain. Ya Allah, ya Tuhan kami juga bermohon kepada-Mu, kiranya anak yang telah lahir Muhammad ini betul-betul mencontoh sifatnya Nabi Muhammad SAW. Ya Allah, ya Tuhan kami, semoga rumah yang kami diami ini betul-betul akan menjanjikan rumah tangga bahagia, sejahtera, sakinah, mawaddah dan warahmah. Jadikanlah rumah ini adalah seperti masjid, seperti gua hira, dan seperti gua kafi, di mana Engkau lebih dekat di dalamnya. Ya Allah, ya Tuhan kami semua yang hadir di tempat ini memohon juga supaya kami semuanya husnul khatimah. Wabil khusus permohonan kami, semoga Engkau memanjangkan umur kami sehingga kami semuanya bisa berjumpa pada bulan suci Ramadan sebentar lagi. Semoga bulan Rajab dan Sya'ban yang akan datang, dan juga insya Allah bulan Ramadan lebih bagus kualitasnya daripada bulan-bulan Rajab, Sya'ban, Ramadan pada masa-masa lampau kami. Jadikanlah kami semuanya insya Allah akan memperoleh husnul khatimah dalam hidup ini. Ringankanlah seluruh beban-beban kami, angkatlah seluruh persoalan-persoalan kami, licingkanlah perjalanan hidup kami, anugerahkanlah kami semuanya rezeki yang halal, thayyibah wa mubarakah. Ya Allah, ya Tuhan kami, kabulkanlah doa kami. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma ya muqallibal qulubi tsabbit qulubina ala dinika wa la ta'atik.
ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم آت أنفسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا مريضا إلا شفيته ولا ميتا إلا رحمته ولا مبتلى إلا عافيته ولا دينا إلا قضيته ولا ضالا إلا هديته ولا جاهلا إلا علمته ولا مجاهدا في سبيلك إلا نصرته ولا ولدا إلا أصلحته ولا ولدا إلا أصلحته ولا ولدا إلا أصلحته ولا عيبا إلا سترته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا أعنتنا على قضائها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين. رب ارحمهما كما ربونا صغارا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله عليه وسلم على آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وbarakatuh. Terima kasih atas pengalaman.